Jadi perlu kita ingat, ikhwan, Salafiyah atau manhaj salaf memiliki asas yang sangat besar. Asas yang ketiga adalah tidak boleh berpecah belah dan selalu taat kepada ulil amri. Apa dalilnya? Dalilnya surat An-Nisa 59. Surat An-Nisa ayat 59. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul serta ulil amri di antara kalian. Ketika Allah berbicara untuk taat kepada Allah dan Rasul, lafaz ati'unya disebutkan, ati'ullaha wa ati'u ar-rasul. Tetapi ketika ulil amri tidak disebutkan wa ati'ul ulil amri. Ya, kenapa? Karena ketaatan kepada ulil amri itu tabi', mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasul. Makanya taat kepada ulil amri selama tidak memerintahkan apa? Maksiat. Tetapi kalau mereka memerintahkan maksiat tidak taat, tetapi tidak memberontak. Nanti kita akan jelaskan. Ya. Ini dalilnya. Surat An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Masalah taat kepada ulil amri, ikhwani fillah, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam memiliki perhatian yang sangat besar. Dan taat kepada ulil amri ini merupakan jalan keselamatan dari para dai yang menyimpang dan sesat. Ya. Lihat, Syekh berkata, "Faja'ala sabila salamati min du'atin ala abwabi jahannam huwa luzumu jama'atil muslimin was-sam'u wat-ta'ah li ulil amri was-sam'i wat-ta'ati li imamihim." Jalan keselamatan dari seruannya para dai-dai yang mengajak manusia ke neraka jahanam adalah senantiasa berada di tengah-tengah jamaah, kemudian mendengar dan taat kepada imam mereka, maksudnya ulil amri. Saya akan bacakan hadisnya. Hadisnya dikeluarkan oleh Bukhari dan di nomor ke 3606. An Busr bin Ubaidillah al-Hadrami qala, dari Busr bin Ubaidillah al-Hadrami, dia berkata, haddatsani Abu Idris al-Khawlani, telah menghabarkan kepadaku Abu Idris al-Khawlani, annahu sami'a Hudzaifah ibn al-Yaman, bahwa dia mendengar Hudzaifah ibn al-Yaman berkata, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Ini kata Hudzaifah ibn al-Yaman. Manusia itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Jadi para manusia itu, para sahabat tanya ke Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang al-khair, kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Adapun aku bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Makhafata an yudrikani. Kenapa beliau bertanya tentang keburukan? Dia sebutkan alasannya, karena khawatir keburukan itu menimpa diriku. Ya, sehingga ada perkataan araftu syarr la lisyarr. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan, akan tetapi untuk menghindarkan diri daripada keburukan. Ini yang dilakukan oleh siapa? Oleh Hudzaifah bin Yaman. Makhafata an yudrikani. Khawatir kalau tidak tahu saya melakukan keburukan itu. Sehingga saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Fakultu, kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr, faja'ana Allahu bihadzal khair
fahal ba'da hadzal khairi min syarr? Wahai Rasulullah, dahulu kita berada di masa jahiliyah, di masa syarr, keburukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kebaikan ini. Fahal ba'da hadzal khairi min syarr? Apakah setelah kebaikan ini datang keburukan? Apakah ada keburukan setelah kebaikan ini? Rasulullah SAW menjawab apa? Na'am, iya, ada. Kemudian Rasul bertanya lagi. Kemudian Hudzaifah bin Yaman berkata lagi, qultu wa hal ba'da dzalika asy-syarri min khair? Apakah setelah keburukan itu akan datang kebaikan lagi? Rasulullah SAW menjawab, na'am wa fihi dakhan. Ya, ada kebaikan, tapi di dalamnya ada dakhan. Kemudian beliau bertanya, wa ma dakhanuhu? Apa dakhannya? Dijelaskan oleh Rasul dakhan ini. Kata Rasul, qaumun yahduna bi ghairi hadi, ta'rifu minhum wa tunkir. Di tengah-tengah kaum muslimin ada kaum yang mereka mengambil hidayah tetapi bukan dengan hidayahku. Kau tahu mereka dan kau ingkari. Lihat, berdakwah tetapi bukan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Hudzaifah bin Yaman berkata kembali, "Fahal ba'da dzalikal khairi min syarr?" Apakah setelah kebaikan yang ada dakhonnya ini, nanti setelah itu ada keburukan lagi? Kata Rasul apa? Naam. Iya. Du'atun ila abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Ada para dai, para duat yang mengajak manusia kepada neraka jahannam. Lihat, du'atun kata Rasulullah SAW ila abwabi jahannam. Para dai yang mengajak manusia masuk ke pintu-pintu neraka jahannam. Yang menjawab seruan mereka maka dai-dai itu akan memasukkan mereka ke neraka jahannam. Ya, subhanallah, dai bukannya ngajak kepada surga tapi mengajak kepada pintu neraka jahanam, dan ini ada. Qultu, kemudian Hudzaifah bin Yaman berkata, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Ya Rasulullah, beritakan kepada kami, sifati mereka kepada kami atau untuk kami. Qultu, faqal Rasul berkata, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka kulitnya dari kulit kami, sama kulitnya, sama warnanya, dan berbicara dengan lisan-lisan kami. Qultu, aku berkata, fama ta'muruni an in adrakani dzalik? Apa yang kau perintahkan kepadaku wahai Rasulullah kalau aku berjumpa dengan masa itu? Rasulullah SAW menjawab, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Kamu harus tetap bersama dengan jamaah kaum muslimin dan bersama imamnya mereka, pemimpinnya mereka. Ini tegas. Jawaban dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, aku bertanya, fa in lam yakun lahum jama'atun wala imam, seandainya ada masa tidak ada jamaah, tidak ada imam. Rasul menjawab, fa'tazil tilkal firaqa kullaha, tinggalkan semua firqah itu semuanya. Ini kata Rasul. Kita diperintahkan untuk meninggalkan semua kelompok menyimpang itu. Tinggalkan semua, kata Rasulullah SAW. Walau anta adda bi asli syajaratin hatta yudrikakal mautu wa anta ala dzalik. Walaupun kau menggigit asal syajarah, pokok pohon, ya, dan sampai kau meninggal, wa anta ala dzalik, dan kau berada di atas hal itu. Ini intinya dari hadis ini, jalan keselamatan dari para dai, ya, para dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahanam adalah meluzumi jamaah kaum muslimin dan taat kepada ulil amri. Ya.
banyak duat yang mengajak memberontak, ya, dai-dai yang menyimpang untuk selamat dari kelompok-kelompok itu, dan para dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahanam. Hendaknya kita apa? Hendaknya kita kembali kepada jamaah kaum muslimin dan kita taat kepada ulil amri.